Dinikahi Presiden Tampan. Bab 004-82. Pintu dibanting. Mobil melaju. Dan Lia, sekali lagi, merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Lia. Nia yang melihat di kejauhan berlari sampai di depan rumah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? La menyesal pergi meninggalkan Lia tadi. Lia, tangisnya lirih menutupi wajahnya. Apa yang harus aku lakukan? Gadis itu dalam kebingungan. Di dalam mobil yang melaju menembus hujan malam, Lia duduk terjepit di antara Rika dan pria bertubuh besar yang menatap kosong ke arah jendela. Suasana dalam mobil tegang. Wajah Lia dingin, namun dalam hatinya, badai bergemuruh. Kalian akan membawaku kemana? Pulang. Lia membuang muka malas. Kenapa sih kamu kayak gini terus, Li? Rika memecah kesunyian. Mama bisa-bisa nggak selamat karena kamu. Lia menoleh pelan. Kalau memang mama sakit, kenapa aku tidak dapat kabar? Kenapa baru sekarang aku tahu? Dan kenapa dengan cara kasar seperti ini? Karena kamu kabur. Kamu bukan anak kecil, Lia. Kamu tahu mama itu rapuh. Suara Rika meninggi. Lia mendengus. Rapuh. Mama dulu tegar sebelum kalian datang. Sebelum dia menikah dengan orang seperti Basuki dan kamu. Jaga mulutmu, sahut Rika geram. Papa sangat baik sama mama. Kamu aja yang enggak tahu diri. Lia menyipitkan mata. Papa, jelas dia bukan papaku. Papaku sudah mati. Hahaha, papamu memang sudah mati. Harusnya kau juga menyusul ke sana agar tak menyusahkan kami. Rika membentak, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Mama sekarang sakit parah. Dan semua itu karena kamu. Kamu pergi, bikin malu keluarga, gagal nikah, dan sekarang pura-pura jadi korban. Sakit apa mama sebenarnya? Tanya Lia, tajam. Rika terdiam sebentar. Sakit parah, jawabnya singkat. Sakit parah. Maksudmu apa? Kanker? Jantung? Apa? Desak Lia. Udah, jangan banyak tanya. Nanti juga kamu lihat sendiri. Jawab Rika dengan nada sinis. 83. Mobil berhenti di depan rumah besar bercat coklat tua. Halamannya basah oleh hujan, dan lampu teras menyala temaram. Dua pria keluar lebih dulu, lalu membuka pintu dan menarik Lia turun. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Lia. Plak, kepala Lia menoleh tajam, dan matanya membulat kaget. Di hadapannya berdiri Basuki, pria parubaya dengan sorot mata penuh amarah. Dasar anak tak tahu diri, teriak Basuki. Kau pikir hidup ini mainan? Kau hancurkan keluarga kami, dan pergi seenaknya. Bukankah kalian senang aku pergi? Kau bilang akan mencoretku dari kartu keluarga. Plak, anak kurang ajar. Benar-benar tak tahu diri. Tangan Basuki terayun lagi hendak menamparkan, tapi Lana cepat menahan. Apa? Kau tak bisa memukulku lagi? Lia mengusap pipinya. Basuki tertawa, hahaha, gadis sombong. Begini saja banyak yang menginginkanmu. Gumamnya dengan mata mencemooh. Mata Lia menyipit curiga, apa? Menginginkaniku? Basuki menarik tangan kasar. Kami sudah sangat baik padamu. Tapi, ini balasan yang kau berikan. Lia menatap tajam, ia tak takut sama sekali pada papa tirinya. Sedikit pun dia tak ada hormat, karena sikap yang memang tak patut dia hormati. Apa yang kalian inginkan dariku? Benar-benar tak tahu diri. Masih bisa berkata seperti itu. Harusnya kau lihat kekacauan apa yang sudah kau buat. Kau pikir kami tak malu? Hah? Karena kau, pernikahan Jono dan Siti hancur berantakan. Padahal Sylvie sudah siap menggantikanmu. Lia melangkah mundur. Sylvie mengkhianatiku dengan Jono sebelum hari pernikahan kami. Aku yang disakiti. Kenapa kalian semua malah mendukung mereka? Apakah kau masih pantas disebut papa? Mereka hanya bercinta. Kenapa kau membesar-besarkannya, Li? Hanya. Pengkhianatan kau sebut hanya. Apa kau manusia? Lia tak kalah keras.
Plak, satu tamparan lagi Lana dapatkan. Beraninya kau bersuara keras padaku. Aku papamu, kau bukan papaku. Teriak Lia dengan mata menyalang. Plak, 84. Sudah membuat ulah, masih bisa berteriak keras. Kau mempermalukan kami di depan publik. Basuki meludah ke lantai. Perusahaan keluarga kena tuntutan karena keluarganya Jono gak terima. Rugi miliaran. Dan sekarang Silva terbaring sakit gara-gara kau. Aku hanya melakukan yang harus kulakukan. Balas Lia. Membalas para pengkhianat yang bahkan menyalahkan aku. Papa macam apa yang bahkan lebih percaya pada mereka. Basuki mengangkat tangan dan memukul Lia hingga tubuhnya terhuyung. Rika berdiri di belakang, diam, bahkan tampak menikmati semua ini dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Rika, bawa dia. Perintah Basuki. Siap, Pah, kata Rika sambil memberi isyarat pada dua orang berwajah sangar tadi. Dua pria itu mendekati Lia dan menahan lengannya. Lepaskan aku, desis Lia. Basuki menatap tajam, lalu menyeret Lia masuk ke sebuah kamar kecil yang dulu adalah kamar tamu. Pintu dibanting keras dari luar, lalu dikunci. Lia terduduk di sudut, mengusap luka di pipinya yang mulai memerah. La melirik sekeliling. Tak ada tanda-tanda kehadiran Mama. Tidak ada suara batuk, atau tanda-tanda orang sakit. Semua terasa sunyi, dingin, dan mencurigakan. Apa Mama benar-benar sakit? Atau ini hanya rekayasa mereka? Jika iya, sungguh mereka bukan manusia. Air matanya mulai mengalir. La merasa seperti dikurung dalam cerita yang bukan miliknya, dalam kehidupan yang tak pernah ia pilih. Dert, dert. Ponselnya bergetar. Nama, Bara, muncul di layar. Dengan tangan gemetar, Lia mengangkat. Halo, Lia. Aku sudah siapkan semuanya. Kamu di mana? Biar aku jemput. Bara. Suara Lia bergetar. Benarkah kau bisa menjemputku? Tentu saja. Kau mau aku jemput sekarang? Ucap Bara dari seberang terdengar sangat tegas. Air mata Lia menetes. Apakah dia benar-benar bisa menjemput? Bara, aku. Kenapa suaramu parau? Kau menangis. Aku di rumah. Jemput. Tiba-tiba pintu dibuka keras. Basuki melangkah masuk, wajahnya seperti singa lapar. Lia bahkan sampai kaget dan tak melanjutkan ucapannya. Lia, 85. Basuki merebut ponsel dari tangan Lia. Lia, apa yang terjadi? Siapa kau? Teriaknya ke ponsel. Dari speaker terdengar suara Bara. Kau sendiri siapa? Kenapa merebut ponsel Lia? Aku papanya. Jangan pernah hubungi dia lagi. Dia akan menikah dengan pilihanku besok pagi. Mengerti? Basuki lalu menutup telepon dengan kasar dan melempar ponsel ke dinding hingga pecah. Lia menjerit kecil. Kau tak bisa mengatur hidupku. Basuki. Plak. Lancang. Jangan pernah menghubungi lelaki manapun lagi, Jalang. Mulai besok, kau akan menikah dengan anak rekan bisnisku. Itu harga yang harus kau bayar karena sudah mempermalukan kami. Basuki meninggalkan kamar dengan tawa dingin, sementara Lia hanya bisa meringkuk, menggigil. Pipinya perih, tubuhnya gemetar, dan hatinya tercerai-berai. Aku sudah menikah, tapi aku akan menikah lagi. Mama, di mana kamu? Apa yang terjadi? Benarkah Mama sakit? Air mata Lia berderai, jauh lebih menyakitkan, saat yang mengkhianati adalah mamanya sendiri. Sementara itu, di kota M. Mata Bara berubah tajam, wajahnya mengeras sampai urat wajahnya terlihat menonjol. La menggenggam erat ponselnya sampai benda pipi itu retak. Baby. Siap bos. Bawa pasukan. Ada orang yang lancang mau menikahi istriku. Siap. Laksanakan. Baby melangkah pergi dari ruangan Bara, meninggalkan lelaki yang sudah dipenuhi Bara. 86. Malam telah lama jatuh, tetapi kamar itu masih menyimpan hawa panas dari amarah yang barusan meledak. Di lantai, ponsel yang sudah hancur berkeping-keping menjadi saksi dari kekerasan yang baru saja terjadi. Lia duduk di pojok ruangan,
memeluk lutut, matanya tak lepas dari ponsel yang kini tak lagi bisa ia gunakan untuk meminta pertolongan. Nafasnya tersengal, dada masih sesak oleh sisa tangis yang tertahan. "Eltu satu-satunya yang tersisa," bisiknya lirih. "Sekarang, aku benar-benar sendirian." Pikirannya berpacu. La harus keluar malam ini. Sebelum semuanya terlambat, La merangkak pelan menuju pintu. Dicoba diputar, didorong, bahkan digedor. Masih terkunci. "Tentu saja, dia tidak akan membiarkanku lepas semudah itu," desis Lia, menggigit bibirnya sendiri menahan gemas. Matanya menyapu ruangan dan tertumbuk pada jendela kecil di dinding sebelah kiri. Jendela yang nyaris tak terjangkau. Tapi bukan tak mungkin. Lia menyeret bangku kecil, menaikinya dengan tangan yang gemetar. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ketika tubuhnya berhasil keluar jendela, "Ayo Lia, kau pasti bisa." Kaki Lia berpijak pada tanah, namun, suara keras menggema dari balik bayangan. "Hei, berhenti." Lia menoleh dengan cepat. Dua pria bertubuh besar muncul dari balik tembok. Salah satunya langsung berlari mendekat. Gawat! Lia coba kabur, berlari, namun ia sudah tertangkap. "Jangan sentuh aku! Lepaskan!" teriak Lia panik. "Kau pikir bisa kabur semudah itu?" Cibir pria berkumis tebal itu sambil menarik Lia dengan kasar. "Lepaskan aku! Lepas!" Lia meronta, berusaha menendang, mencakar, apapun. Tapi sia-sia. Kedua pria itu lebih kuat. Mereka menyeretnya masuk ke dalam rumah seperti binatang buruan yang tertangkap. Di ruang tamu, Basuki duduk di sofa, menghadap meja yang dipenuhi berkas. "Lia, tentu saja, semua sesuai kesepakatan. Kau sudah lihat bagaimana wajahnya, dia memang gagal menikah. Tapi tenang saja, kali ini tidak akan gagal," kata Basuki pada seseorang di seberang sana yang sedang bertelepon. Dengannya, Basuki diam sejenak seolah sedang menyimak apa yang lawannya sampaikan. Ya, siapkan saja beberapa untuk jaga-jaga. Dia terlalu banyak pria yang mengantri, hahaha. Bahkan Jono saja masih mengejar. Hahaha, ya, sudah pasti. 87. La menoleh saat Lia dilempar ke lantai. La melirik dingin, lalu menutup sambungan telepon. "Nanti aku hubungi lagi." "Baik." Klik. Dia berusaha kabur, Tuan Basuki. Lapor salah satu pria berwajah sangar yang menangkap Lia. Wajah Basuki berubah merah. La lempar ponselnya ke meja. "Kau benar-benar membuatku muak, Li," katanya dengan nada datar yang menakutkan. Lia bangkit perlahan, lututnya bergetar. "Aku nggak mau menikah sama orang yang bahkan nggak aku kenal. Jangan mengatur hidupku, Basuki." Basuki bangkit dari uduknya, menghampiri dengan langkah berat. "Basuki, aku papamu, Li." "Cuy." Lia meludah tepat di wajah Basuki. "Kau bukan papaku." Mata Basuki memejam, ia mengusap bekas ludah Lia. Dan mata itu terbuka dengan sorot menyalang. "Kurang ajar." Plak. Tubuh Lia terhuyung oleh pukulan keras Basuki. "Sial. Aku harus menjaga wajah ini demi pesta besok." Umpat Basuki menahan amarahnya. "Katakan pada penata rias, untuk menutupi. Mereka tidak boleh tahu ada lebam di wajahnya." "Siap, Tuan." Lia tersenyum sinis. "Oh, luar biasa. Kau benar-benar harus menjaga barang jualanmu, ya, Basuki. Aku tak peduli apa yang kau katakan. Besok, kau harus menikah." Tegas Basuki, lalu kembali duduk. "Jangan banyak bertingkah. Kau tak punya pilihan. Aku punya hak atas hidupku sendiri." Lia berteriak, menatap balik penuh keberanian yang hampir padam. "Kau tidak punya, Li." "Kenapa aku?" "Masih bertanya. Kau sudah membuat kekacauan, dan kami harus selesaikan semua." Geram Basuki, menggertakkan giginya. "Jangan berani-beraninya kau membantahku. Besok kau menikah, dan kau akan iam menjalani itu. Titik." Lia menahan air mata, menoleh perlahan. "Di mana Mama?"
Kalian bilang dia sakit. Basuki mengerutkan dahi. Dia memang sakit. Dia tak bisa menemuimu. Dan kalau kau benar-benar peduli padanya, kau akan tutup mulut dan tidak membuat kekacauan lagi. 88. Aku cuma mau tahu. Di mana Mama sekarang? Bisik Lia. Kenapa aku nggak boleh lihat dia? Basuki mendekat, menunduk di depan Lia. Dia lemah. Dan dia tidak butuh lihat anak gadisnya bertingkah seperti pemberontak. Aku menjaga dia dari rasa malu. Kau mengerti? Lia menahan napas. La ingin berteriak, memaki, menghantam wajah Basuki. Tapi tubuhnya terlalu lelah dan pikirannya terlalu penuh. Basuki menatap kedua pria tadi. Kunci dia. Jangan beri dia celah 1 inci pun. Mereka menyeret Lia kembali ke kamarnya. Kali ini lebih kasar. Salah satu dari mereka bahkan menendang pintu keras-keras setelah mengurungnya. Kamar kembali hening. Lia terjatuh ke lantai. Napasnya berat, tapi tak ada air mata. La merapatkan dirinya ke dinding, seperti berusaha menyatu dengan dinginnya tembok. Ini belum selesai. Kumamnya dalam hati. Besok, aku harus cari cara. Apapun itu. Aku nggak akan jadi boneka Basuki. Jam dinding berdetak lambat, waktu terasa lebih panjang dari biasanya. Di luar, angin malam berdesir pelan. Tapi di dalam kamar itu, sebuah rencana mulai tumbuh diam-diam di benak Lia. 89. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya hangat terasa dingin di kulit Lia. Suara pintu ditendang keras membuatnya tersentak bangun. Jantungnya berdebar hebat. Semalam, dia memang tidak tidur dengan cukup. Brak, bangun, Tuan Putri. Suara sinis Rika menenggema di kamar tamu yang pengap. Lia duduk kaget di ranjang kamar, rambutnya kusut dan mata masih sembab. Apa-apaan ini? Gumamnya. Dua pria kekar masuk di belakang Rika, berdiri seperti penjaga penjara. Sepertinya, kau masih bisa tidur manis setelah membuat keluarga hancur, ya, Tuan Putri. Ejek Rika sambil menyilangkan tangan di dada. Lia bangkit perlahan. Kau datang pagi-pagi hanya untuk menyebar racun dari mulutmu. Rika tertawa, hahaha, kau yang menghisap racunmu sendiri. Cepat bangun, Li. Kita harus cepat ke pesta. Semua sudah menunggu, dan kamu malah enak-enakan di sini. Lia tetap diam tak beranjak. Kau akan menikah hari ini. Kau tahu, kan? Berterima kasihlah, Papa memilihkanmu seorang pengusaha ayah. Punya banyak uang. Hidupmu pasti terjamin, kau bisa hidup enak. Tapi ya, katanya dia juga suka koleksi perempuan, kata Rika sambil terkekeh. Dan kau akan jadi salah satunya. Lia mengerutkan alis. Kalau dia suka koleksi perempuan, kenapa bukan kamu saja? Apa kau tak ingin hidup enak? Semua kemewahan bisa kau dapatkan. Kau lebih cocok daripada aku. Kau juga anak kandung Basuki. Aku ini cuma beban menurut kalian. Rika tertawa pendek. Hahaha, kau memang beban, makanya kami singkirkan. Biar dapat win-win solution, Papa pilihkan pria yang tepat. Sinisnya, aku kan anak baik. Enggak pernah kabur. Enggak pernah bikin kekacauan. Enggak pernah bikin malu sekeluarga. Enggak bikin mama sakit. Beda sama kamu, sambungnya semakin sinis. Di mana mama? Tanya Lia, nadanya tajam. Kau tak perlu tahu, kau hanya perlu nurut. Balas Rika menghindar. Siapkan dia, Rika memberi isyarat. Dua pria mendekat. Jangan sentuh aku. Teriak Lia, tapi tubuh mungilnya mudah saja ditarik oleh satu dari mereka. Diam, Nona. Perintah atasan, ujar salah satu pria, suaranya berat. Buat ini lebih mudah dengan menurut. Lepas. Lepas. 90. Lia memberontak, meronta, tapi cengkeraman mereka seperti batu. Rika mengikuti di belakang, menikmati setiap detik penderitaan Lia. Simpan tenagamu, Lia. Kau butuh itu untuk melayani suamimu nanti malam. Hahaha. Di sebuah rumah besar di pinggiran kota, Lia didudukkan di depan cermin besar.
Seorang penata rias mulai bekerja tanpa sepatah kata. Lia hanya bisa menatap bayangannya yang asing, wajahnya pucat dengan bekas luka kecil di pelipis. Tutupi bekas lebam di wajahnya. Pastikan terlihat sempurna, suruh Rika. Baik, Nona. Di mana Mama? Tanya Lia untuk kesekian kalinya. Latar lagi memberontak dan duduk diam, karena ia tahu, semua hanya sia-sia. Benar, dia harus menyimpan tenaganya untuk digunakan di saat yang tepat. Tak ada jawaban. Rika pergi. Usai dirias, Lia ditinggal sendiri. La berdiri, berjalan ke pintu. Apa? Tidak dikunci. Gumamnya tersentak. Walau tak begitu yakin, Lia coba menarik handle pintu. Dia mengintip dari secelah garis, di kedua sisi pintu, ada dua penjaga yang kemarin. La menarik napas dalam, lalu memutar tubuhnya pelan setelah menutup pintu. Aku tak bisa kabur sekarang. La memandang ruangan itu berkeliling. Satu-satunya jalan keluar hanyalah pintu tadi. La duduk lagi, pasrah. Tapi pikirannya terus bertanya, di mana Mama? Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi dengannya? Tiba-tiba pintu terbuka. Li. Suara itu lembut, familiar. Mama. Lia berdiri cepat. Astaga. Mama. Matanya membesar. Silva melangkah masuk, mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya tampak sehat meski ada kerutan cemas di dahinya. Li. Mama. Mama baik-baik saja. Katanya Mama sakit parah. Tanya Lia nyaris berteriak. Silva menunduk. Mama memang sakit. Sakit apa, Ma? Kemana Mama semalam? Cecar Lia karena memang tak melihat mamanya sama sekali. Dengarkan Mama, Lia, pinta Silva menggenggam tangan Lia. Mama mohon, jangan rusak pernikahan ini. Lia terdiam beberapa detik, matanya tak percaya. Apa maksud Mama? Dengar, Nak. Mama lakukan ini demi kamu, juga. 91. Demi aku. Alis Lia berkerut. Li, Mama. Mama sakit apa? Potong Lia. La seperti tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia berusaha menyangkalnya. Katakan Mama sakit apa, sampai aku harus diseret kemari. Silva menatap penuh penyesalan. Maafkan, Mama, Li. Apa? Lia menatap mata Silva mencari kejujuran. Mama tidak sakit. Mama sakit, Nak. Sakit apa? Kejar Lia mengunci mata mamanya dengan matanya. Anemia. Silva menjawab ragu. Lia dengarkan Mama, Mama mohon, kali ini menurutlah dan menikah. Jadi Mama tidak benar-benar sakit. Lia tersenyum getir. Kenapa aku, Ma? Mama tahu ini gila. Dia, orang itu bahkan bukan siapa-siapa. Aku bukan barang, Ma. Sayang, Mama mohon dengarkan Mama. Setelah papamu meninggal, Mama kehilangan arah. Mama kehilangan hidup Mama. Mama sangat kosong dan menderita. Tapi, setelah Mas Basuki datang dalam hidup Mama, Mama merasa hidup lagi. Mama menemukan hidup Mama yang hilang. Mama tak bisa kehilangan dia, Li. Silva tergugu, ia menangis. Sedangkan Lia tak bisa percaya dengan apa yang baru sama dia dengar. Lia, Mas Basuki bilang akan menceraikan Mama kalau kamu tidak menikah kali ini. Silva menggenggam tangan Lia, dengan wajah memohon. Mama mohon, lakukan ini untuk Mama. Mama sudah lakukan banyak untukmu, lakukan ini untuk Mama. Mama mohon. Lia menggeleng, dan Mama rela jual anak sendiri demi kesenangan Mama. Suara Lia meninggi. Dia itu toksik, Ma. Kenapa Mama bisa sebucin ini dengannya? Hati Lia hancur, lebihlah hancur karena mamanya memaksa demi kebahagiaannya sendiri. Kenapa Mama tega padaku? Apa Mama tidak bisa menjaga apa yang Papa tinggalkan? Aku. Air mata Lia jatuh, tak bisa dia menahan butiran bening itu lebih lama. Luka yang Silva tancapkan jauh lebih dalam dan sakit. Sebuah pengkhianatan, yang dilakukan oleh mamanya sendiri. Lia, jangan menangis. Nanti riasanmu rusak, ucap Silva sambil mengusap pipi Lia.
Ya Tuhan, kamu harus sempurna di hari bahagia ini. Aku enggak bahagia, Ma. Lia menepis tangan mamanya. Dan asal Mama tahu, aku sudah menikah. Mata Silva lebar. Menikah? Dengan siapa? Kenapa kamu enggak memberitahu Mama? Kau hanya mengada-ada, kan? Jangan kacaukan yang ini, Lia. Papamu sudah merencanakan ini dengan sangat matang. Jika sampai gagal, Mama bisa. Lia tersenyum getir. Mama sama sekali tidak peduli padaku. Mama sangat egois. Jangan katakan itu Lia, dia juga seorang pengusaha. Walau istrinya banyak, tapi dia pasti menyayangimu dan 92, memperlakukanmu dengan baik. Lia tertawa, hahaha. Ternyata Mama lebih takut ditinggal suami daripada kehilangan anak. Suara Lia pecah, mengguncang ruangan itu. Silva memeluk Lia, tapi Lia mendorong pelan. Aku gak kenal Mama lagi. Tiba-tiba suara keras menggelegar dari belakang pintu. Brak, Silva. Basuki masuk dengan langkah marah. Apa yang kau lakukan di sini? Silva mundur. Aku cuma ingin bicara dengan Lia. Keluar. Ini urusanku. Hardiknya. Aku hanya membujuknya agar tak mengacau lagi, Mas. Lia berdiri dengan mata merah. Kau puas? Kau berhasil. Mama sudah jadi bonekamu. Basuki mendekat, menatap Lia seperti serigala mengawasi mangsanya. Satu kata saja, Lia. Kalau kau berani mengacau, aku bersumpah kau akan benar-benar menyesal dilahirkan. Silva menahan tangan Basuki, memohon. Tolong, jangan sakiti dia. Dia anakku. Basuki menepis tangan Silva. Kau masih ingat apa yang aku katakan, kan, Silva? Keluar. Silva menoleh ke Lia sekali lagi, penuh air mata. Maafkan Mama. Basuki menyeret Silva keluar, menutup pintu dengan keras. Brak. Lia terisak pelan, tubuhnya lemas. La memandang cermin. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Lia melangkah keluar dari ruang rias, dengaran diampit oleh dua orang penjaga. La tak punya kesempatan kabur. Saat ia berjalan di karpet merah menuju panggung, semua mata tertuju padanya. Wah, dia cantik sekali. Lia, sangat cantik. Pantas saja, Tuan Takur sangat menginginkannya. Ya Tuhan, aku jadi iri. Hah, iri. Coba saja nikah sama pria tua. Suara-suara pujian mengiringi langkah Lia. Riasan Lia memang sudah diperbaiki, dan dia memang sangat cantik. 93. Namun, wajah cantiknya berbanding terbalik dengan suasana hatinya yang hancur. Langkah kaki Lia sampai di panggung, tiba-tiba dari arah pintu aula, terdengar keributan. 94. Di tengah kompleks latihan militer yang luas, suara derap kaki dan tembakan bergema. Asap mesiu masih menggantung tipis di udara. Para lelaki dan perempuan berseragam berlatih keras, saling bergantian membidik sasaran dan berguling di tanah yang berdebu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah sepatu bot mendekat. Semua aktivitas terhenti. Seperti isyarat tak tertulis, para prajurit berdiri tegak dalam barisan. Baby muncul dari balik gerbang. Pria yang biasa terlihat santai dan cengar-cengir itu kini berubah tampil dingin, rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa senyum, dan mata tajamnya menyapu seluruh area. Lapor Sekretaris Baby. Pasukan lengkap dan siap menerima instruksi. Seru salah satu kepala regu. Baby mengangguk singkat. Kita akan mengawal Tuan Bara. Dia akan menjemput istrinya. Kalian bersiaplah. Siap. Perintah telah diberikan. Dalam satu gerakan berpencar dan bersiap pada pakaian masing-masing. Tak ada yang bertanya, meski mereka tak tahu siapa istri tuan mereka. Karena tugas mereka adalah mengawal dan patuh. Tak butuh waktu lama, barisan kendaraan SUV hitam siap melaju. Mesin meraung, kaca gelap tertutup rapat. Baby duduk di mobil paling depan, wajahnya tak berubah, tapi jarinya sibuk mengetik di ponsel. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ya, suaranya tegas. Sekretaris Baby.
Ini dari kontak kita di kota L. Pesta Nona Lia dengan Tuan Takur akan segera dilaksanakan. Diam sesaat, lalu matanya menajam. Lokasi, Grand Hall Orchid. Baby langsung menoleh pada bosnya yang duduk di belakang. Bos, pesta akan segera dilangsungkan. Hening sesaat, lalu, suara Bara terdengar dingin. Minggir. Apa? Aku mual. Astaga. Setelah mobil menepi, dan Bara muntah, lelaki itu memberi perintah lagi. Tingkatkan kecepatan. Kita ke sana sekarang. Konvoi langsung memecah jalanan kota L. Sirene dinyalakan, kendaraan sipil menepi dengan cepat. Angin pagi berhembus keras, seakan tahu akan ada badai yang datang. 95. Di gedung Grand Hall Orchid, suasana megah dan mewah. Dekorasi elegan membalut seluruh ruangan. Lia melangkah dengan elegan di pelaminan, mengenakan gaun putih berkilau. Senyumnya kaku, matanya tak benar-benar berbinar. Bahkan di kedua sisinya, tampak penjaga yang siaga. Tuan Takur berdiri di depan panggung, sosok pria kaya dan berpengaruh. Di hadapan tamu-tamu penting, Basuki, Silva, dan Rika, bersulang dan tertawa. Akhirnya, wajah keluarga kita selamat juga. Benar, dia yang sudah membuat keluarga kita malu dan merugi. Jadi, dia memang layak dapat ini, ujar Rika menimpali ucapan papanya. Kau tak perlu merasa bersalah, Silva. Dia kabur dan membuat malu tanpa memikirkan kita. Dan satu lagi, Tuan Takur tidak terlalu buruk untuknya. Daripada dia menikah dengan lelaki rendahan. Lebih baik dengan Tuan Takur saja. Setidaknya, lebih punya status sosial. Dengan dingin, Basuki berucap. Silva hanya bisa menghela napas, dia terlalu lemah melawan suaminya. Dia terlalu cinta sampai mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri. Tiba-tiba, BRAKKK. Pintu utama terbuka keras. Semua orang menoleh. Puluhan pria berseragam hitam masuk dengan cepat, mengusir dan menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalangi. Siapa kalian? Beraninya mengacaukan pernikahan Tuan Takur. Mau mati? Hah. Beberapa penjaga dari dalam mencoba melawan, namun satu persatu mereka terjatuh. Suasana jadi gaduh. Berhenti. Kalian tidak bisa seenaknya masuk ke sini. Teriak salah satu kepala keamanan. Tapi ketika matanya menangkap sosok di tengah rombongan, dia terdiam. Itu Tuan Bara. Wajah para penjaga pucat. Seseorang segera berlari mendekati Basuki dan membisik, Tuan Bara datang. Basuki berdiri tergesa, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Apa? Silva dan Rika saling pandang, mereka juga tahu siapa Tuan Bara, pria kaya raya yang menguasai hampir semua aspek bisnis. Sangat sulit untuk bisa bertemu dengan pria ini. Tuan Bara Baskoro, bukankah dia baru saja pulang dari luar negeri? Bisik Silva. Lia, benar. Sampai sekarang, tak ada yang bisa menemuinya, dia menolak semua ajakan pertemuan. Tapi, kenapa dia bisa hadir di acara pernikahan Tuan Takur? Apa Tuan Bara sangat akrab dengan Tuan Takur? Gumam Rika. Tidak. Aku sudah pastikan mereka tidak begitu dekat. Aku cukup mengenal Tuan Takur. Tapi, Tuan Bara, jelas bukan orang yang mudah jangkau, bantah Basuki. Lalu apa yang membawa Tuan Bara kemari? 96. Persetan dengan apa tujuannya? Rika, ini kesempatan kita, kata Basuki. Rika, gunakan kesempatan ini untuk mendekatinya. Jika kau bisa menarik perhatiannya, kita dapat ikan besar. Baik, Pah. Rika tersenyum penuh percaya diri. La menebalkan bedak dan lipstik. Lalu sedikit merapikan gaunnya agar lebih terlihat seksi. Sementara itu, Bara sudah masuk. Langkahnya pelan, berat, dingin, angkuh. Tatapannya menusuk, tak peduli dengan ratusan pasang mata yang menatapnya. Tuan Takur berusaha tersenyum menyambut. Tuan Bara, Tuan Takur berusaha tersenyum menyambut. Tuan Bara, aku tidak menyangka. Kamu akan datang di hari pernikahanku. Bara tak menjawab langsung.
La berdiri di hadapan mereka, lalu menatap Lia lama. Dia Amalia Larasati, mempelai wanitaku. Kau akan menikah dengannya. Perempuan itu menunduk, jari-jarinya bergetar. Lia, dia dari keluarga Basuki. Tuan Takur menunjuk Basuki. Basuki yang namanya merasa disebut, berjalan mendekat. Tuan Bara, terima kasih sudah datang di acara kami yang sederhana ini. Jika tahu Tuan akan datang, saya pasti akan membuat pesta yang lebih besar dan meriah. Tolong jangan terlalu kecewa, ujar Basuki tersenyum. Saya lihat, Tuan Bara tidak membawa pasangan. Anda pasti merasa tidak nyaman. Dia lalu berganti menoleh pada Rika anaknya. Rika, kemarilah. Rika tersenyum malu-malu, berjalan mendekat. Ini Rika, anakku. Dia juga tak memiliki pasangan hari ini. Saya rasa, kalian cocok satu sama lain. Rika tersenyum malu-malu, tanpa sungkan, dia berjalan mendekat dan merangkul lengan Bara. 97. Bara masih terus menatap Lia. Tuan Bara, ada tempat duduk yang nyaman. Ayo, aku ternani ke sana, ajak Rika dengan manja. Bara hanya melirik, para anak buahnya sudah paham. Mereka menarik paksa Rika dari sisi sang bos. Heh, apa yang kalian lakukan? Berani sekali. Pekik Rika tak terima. Lepaskan aku. Apa kalian tak tahu? Aku wanita Tuan Bara, sambungnya dengan penuh percaya diri. Namun, tak ada satupun yang menggubris. Mereka tetap menariknya menjauh dan melepas dengan kasar. Kurang ajar. Basuki mendelik, dia ikut tak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Hei, lepaskan anakku. Kalian cari mati. Hah. Maaf, kami hanya menjalankan perintah, jawab salah satu dari mereka yang menarik Rika. Perintah? Perintah dari siapa? Bentak Basuki. Tuan Bara, kaget. Hahaha. Tuan Bara saja diam sedari tadi, jangan membuat alasan. Siapa yang menyuruhmu? Cepat lepaskan anakku. Para anak buah Bara menatap, meminta persetujuan. Aku datang, Bara akhirnya berkata, suaranya rendah dan dingin, untuk menjemput istriku. Suasana seketika membeku. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Apa? Istri? Tuan Bara sudah menikah. Benarkah? Rita mencoba melepaskan diri dengan menarik kasar tangannya. Benarkah? Lalu bagaimana denganku? Tidak mungkin dia sudah menikah. Jika sudah, harusnya dia membuat pesta besar. Benar. Tapi, untuk apa Tuan Bara bohong? Seseorang ikut menimpali. Basuki menggeleng, aku bahkan tak mendengar beritanya. Lalu, kenapa dia bilang menjemput istrinya? Siapa istrinya? Cecar Rita seakan tak terima. La baru mau melangkah, sudah gagal saja. Basuki melangkah maju. Maksudmu apa, Tuan Bara? Ini pernikahan putriku dan Tuan Takur. Kau, 98. Kau mau tetap berdiri di sana? Potong Bara tanpa menoleh. Tanpa menggubris Basuki. Semua terdiam. Apa yang kau bicarakan? Tanya Tuan Takur menahan diri. Siapa istri Tuan Bara? Apa dia ada di sini? Benar. Kami bahkan tak tahu jika Tuan Bara sudah menikah. Bara tak menggubris. La melangkah maju, menuju Lia yang masih berdiri terpaku. Mata mereka bertemu. Tak ada kata yang diucapkan, hanya tatapan dalam yang menyimpan ribuan kisah. Aku lemas. Kakiku tak bisa bergerak. Bara membungkuk, lalu mengangkat Lia ke dalam gendongannya. Bara, kau gila. Bisik Lia, nyaris tak terdengar. Namun Bara hanya menoleh sebentar. Cukup main-mainnya. Ayo pulang. Para tamu panik. Basuki melangkah maju hendak menghentikan, namun Baby sudah berdiri menghalangi. Saran saya, jangan campuri urusan mereka. Dia anakku. Anak, iya. Dia anakku dan dia harus menikah dengan Tuan Takur. Ujar Basuki yang masih tak percaya Bara membawa Lia begitu saja. Yang kami tahu, Nona Lia sebatang kara. Basuki terkesiap. Ini gila. Baby mendekat, berbisik di telinganya,
Lebih gila lagi kalau kau kehilangan semua proyekmu di timur hanya karena ingin menantang Tuan Bara. Basuki terdiam. Nafasnya meremburu. Lia Larasati adalah anakku. Silva maju dan berdiri di samping Basuki. Dia putriku, kenapa Tuan Bara membawa putri pergi? Dia harus menikah dengan Tuan Takur. Tolong kembalikan dia pada kami. Baby tersenyum miring. Apa dia anak yang sedang kau jual, Nyonya Silva? Selama ini, bukankah dia tak pernah kau anggap anak? Silva menegang. Kurang ajar. Gumam Basuki mengepalkan tangan. Sementara itu, Bara membawa Lia melewati ruangan yang hening. Semua mata mengikuti mereka. Sebagian terpana, sebagian syok, dan sebagian bingung harus tepuk tangan atau panik. 99. Kau datang. Kenapa kau datang, Bara? Aku menjemput istriku. Apa harus kuulangi lagi, 100. Di dalam mobil hitam yang melaju keluar dari kota L, Lia bersandar di pelukan Bara. Kenapa kau baru datang? Tanyanya lirih. Aku pikir aku benar-benar akan menikahi dua pria. Bara menatap ke depan. Kau menyesal. Lia terkekeh kecil. La mengatupkan mata, menikmati detak jantung Bara yang berirama, dalam pelukan hangatnya yang aman. Lia, sepertinya begitu. Aku jadi gagal merasakan dua basoka besar menembus tubuhku. Bara menyentuh wajah Lia memaksanya menatap. Lancang, ujarnya mengusap bibir lembut Lia. Basokaku jauh lebih menggemparkan daripada miliknya, gumamnya. Lalu mencium bibir Lia dengan membara. Dia sudah tua. Loyo. Lia terkekeh. Bagaimana denganmu, Tuan Bara? Kamu mau diingatkan di sini? Ah, aku menyerah. Kenapa harus di sini? Lia mengerling menggoda. Bara menyentuh dagu istrinya. Kenapa kamu cantik sekali dengan baju ini? Ini baju pengantinku. Awas saja kalau kau merusaknya, tukas Lia memicingkan mata. Walau baru sebentar, dia cukup hafal dengan suaminya. Akan kubuatkan 1000 kali yang lebih bagus. Tapi, aku menginginkanmu sekarang. Lia terkekeh kecil, tangan Bara sudah meraba bahu dan pinggangnya. Lalu tangan itu turun ke dada dan membuat pijatan kecil yang membuat Lia melenguh. Ah! Di aula pernikahan, sesaat setelah kepergian Bara dan Lia, keributan masih memuncak. Para tamu saling bertanya-tanya, sebagian memutuskan pulang dengan tergesa. Tuan Takur berdiri di tengah aula, wajahnya merah padam. Gelas di tangannya dilempar ke lantai hingga pecah berhamburan. Bajingan, teriaknya. Dia mempermalukanku di hari pernikahanku sendiri. Basuki berdiri tak jauh darinya, memasukkan ponsel ke saku dengan tenang. Tenangkan dirimu, Tuan Takur. Kau tak mungkin menang jika melawan Bara. Tuan Takur menoleh tajam. Kau yang harusnya menjaga pernikahan ini tetap berlangsung. Tapi kau malah bersekongkol. 101. Sekongkol. Basuki mendekat, senyumnya sinis. Aku papa tirinya Lia. Kalau Bara mau mengambilnya kembali, siapa aku melarang? Jadi kau tahu semua ini. Basuki mengangkat bahu. Bukan urusanmu lagi. Lia sekarang milik Bara. Tuan Takur menggertakkan gigi. Kau pikir kau akan aman hanya karena menyebut nama Bara? Aku tak hanya menyebut, Takur. Basuki menepuk dada. Aku bagian dari keluarganya sekarang. Dan kau, hanya pria tua yang baru saja dipermalukan. Rika menarik lengan papanya, cemas. Papa, apa yang papa rencanakan? Basuki menoleh pada Rika dan Silva, lalu menatap seluruh tamu yang mulai melihat mereka dengan pandangan tak ramah. Sudah waktunya kita pulang, katanya sambil membusungkan dada dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Ingat, aku papa dari istri Bara. Dan itu tak bisa dibeli dengan semua uangmu, Takur. Oh, di rumah Basuki. Rika melemparkan tasnya ke sofa. Ini tidak masuk akal. Kenapa Lia? Kenapa selalu Lia? Silva hanya duduk diam di sisi lain ruangan, memandang anak sambungnya tersayang dengan prihatin. Dia bahkan tak pernah bertemu Tuan Bara. Tapi tiba-tiba, jadi istri Tuan Bara. Sejak kapan mereka menikah?
Basuki menyalakan rokok sambil duduk tenang. Sudah, Rika. Jangan kehilangan kendali hanya karena gagal mendapatkan lelaki. Gagal? Bukankah tadi papa yang bilang ini kesempatanku? Rika sayang, jangan terbawa emosi. Kita semua juga kaget. Kita juga tak tahu mereka punya hubungan yang dalam. Silva akhirnya bersuara pelan. Tidak, ini sangat tidak adil. Aku jauh lebih pantas, Ma. Kenapa mama malah membelanya? Cukup, bentak Basuki. Lia mungkin sudah bersama Bara, tapi itu bukan akhir dari permainan. Rika menatap papanya dengan bingung. Maksud papa? Basuki menyeringai. Papa punya rencana.